Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Arya Ganda dari Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hasil dari ujian tengah semester mata kuliah data mining. Saya langsung share screen aja. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas enkapsulasi, yaitu selanjutnya. Nah, ini adalah pengertian dari eh, saya sedikit membahas ya, yaitu encapsulation. Adalah pembukusan data atau penyembunyian data-data privat dari suatu objek sehingga tidak dapat diakses dari objek lain. Nah, mengapa sih penggunaan teknik enkapsulasi? Yang pertama adalah secara teknik dalam enkapsulasi data, metode atau variabel dalam suatu kelas disembunyikan dari kelas lain dan hanya bisa diakses di kelas itu sendiri ya. Nah, kemudian teknik penyembunyian variabel data atau metode yang hanya bisa diakses oleh anggota dalam kelas itu sendiri menggunakan keyword atau privat. Dan ketika kelas itu diakses oleh kelas lain, maka bagian-bagian tersebut tidak bisa diakses secara langsung. Nah, hal ini juga dilakukan agar data yang dibuat aman dari proses injeksi dan perubahan nilai yang tidak seharusnya. Selanjutnya, pada implementasinya bisa menggunakan metode abstraksi dan implementasi teknik ini lebih mudah menggunakan setter dan getter. Dan selanjutnya, akses modifier. Modifier itu adalah sebuah keyword yang memberikan keterangan tambahan dan ditempatkan di awal deklarasi kelas, konstruktor, atribut, maupun metode. Modifier dibagi menjadi dua bagian, ya. Yang pertama adalah modifier access atau bahasa Inggrisnya access modifier. Dan yang kedua adalah modifier non-access, bahasa Inggrisnya non-access modifier. Yang pertama, modifier access. Apa sih modifier access? Nah, yaitu keyword yang menyatakan hak akses. Fungsi dari modifier access adalah membatasi kepada siapapun saja suatu objek dapat diakses. Nah, selanjutnya modifier akses yang ditempatkan sebelum deklarasi kelas. Eh, Default atau tanpa modifier, kelas hanya dapat diakses dalam package ya. Kemudian public, kelas dapat diakses lebih dari dalam pack atau maupun di luar ya. Selanjutnya yaitu modifier non access. Modifier non access yaitu yang tidak menyatakan hak akses namun memiliki fungsi tertentu terhadap apa yang dideklarasikan. Modifier non-access yang ditempatkan pada kelas final, modifier yang menyatakan bahwa kelas tidak dapat diturunkan. Abstraknya, modifier yang menyatakan bahwa kelas tidak dapat dibuat oleh objek. Nah, di sini ada kolom yaitu privat ya. Itu dapat diakses dari hanya dalam kelas aja ya untuk privat. Sedangkan modifier dari default itu dapat diakses di dalam kelas dalam pak- paket ya. Dan selanjutnya protected dapat diakses dalam kelas, dalam paketnya, kemudian dalam subclass. Nah, kemudian untuk publik itu dapat diakses oleh semua ya. Selanjutnya, ya, metode setter dan getter. Apa sih metode setter dan getter? Yaitu metode publik yang berfungsi untuk memberikan nilai dari atribut yang bersifat privat
Pada enkapsulasinya, setiap atribut dapat dibuat privat agar data di dalamnya terlindungi. Sebagai gantinya, kita dapat membuat sebuah metode publik sebagai jembatan agar objek lain dapat memberikan nilai dari atribut. Kembalikan dengan metode setter. Metode getter adalah metode yang berfungsi untuk mendapatkan nilai dari atribut privatnya. Nah, di sini bisa diperhatikan, yaitu saya membuat project em, bank akun ya. Atribut saldo, akun number dan akun name di atas di samping ya maksudnya adalah privat ditandai dengan kata kunci privat sehingga dapat diakses dari luar kelas bank akun. Pada umumnya, jika dibuat sebuah rekening, maka nama pemilik dan nomor akun bank hanya akan dibuat pada saat pertama kali didaftarkan dan tidak bisa diubah. Sehingga pada kasus di atas, di samping, em, nomor akun dan nama tidak bisa diubah kemudian hari, ya, sehingga tidak perlu menyiapkan metode untuk merubah akun tersebut. Sedangkan untuk atribut saldo bersifatnya itu berubah-ubah, namun tentu saja tidak bisa berubah sembarangan. Saldo hanya akan bertambah ketika ada transaksi debit seperti deposit atau menerima transfer dan saldo akan berkurang ketika ada transaksi kredit seperti pengiriman uang dan atau melakukan penarikan. Nah, selanjutnya pada Java metode string itu digunakan untuk memberikan informasi ketika nama objek dicetak seperti di contoh. Nah, ini adalah contohnya ya. Selanjutnya yang pertama, sebelah kiri itu adalah saya membuat project bank akun Java. Ini hasil dari projectnya. Kemudian yang kedua adalah main kelasnya ya, untuk menjalankan program public kelas aplikasi. Nah, selanjutnya um, inhen- inhe- inheritance atau disebut dengan pewarisan adalah konsep di mana sebuah kelas atau subclass dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Ya. Tujuannya adalah memungkinkan penggunaan kembali kode reusability sehingga kita tidak perlu menulis ulang logika yang sama. Ya, modifier penting. Protected attribute atau metode dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas turunan atau subclass. Nah, finalnya, jika sebuah kelas ditandai sebagai final, maka kelas tersebut tidak dapat diturunkan. Keywordnya adalah menggunakan kata kunci extends di Java. Nah, yang kedua, kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang menggunakan modifier abstrak, yang berarti kelas tersebut tidak dapat dibuat menjadi objek secara langsung. Fungsinya digunakan sebagai kerangka atau cetakan dasar bagi kelas-kelas turunannya. Abstrak metodenya sebuah metode yang tidak memiliki tubuh atau implementasi. Subclass yang eh, mewarisi kelas abstrak wajib memberikan isi implementasi untuk metode ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.